Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahasa News. Ini media yang mengupas fakta tentang Aceh. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cuplikan videonya, alangkah indahnya channel ini di-subscribe, komen, share, dan like terlebih dahulu, biar dapat memberikan informasi kepada seluruh dunia kabar tentang Aceh. Rumah mewah yang letaknya di sebuah jalan di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Pagarnya putih dengan gerbang besi yang selalu mengatup. Di ruang tengah ada televisi besar, tapi jarang dinyalakan. Ditemani sebuah radio transistor, seperti sebuah kuburan besar. Rumah itu senyap siang dan malam. Penghuninya adalah seorang pria yang sudah uzur, yang kesepian. Dialah Tengku Daud Bereih, tokoh pergerakan kemerdekaan Aceh yang namanya melegenda itu. Abu Daud, begitu ia biasa disapa, disimpan di bangunan itu dari tahun 1978 hingga 1982. Tadinya Daud adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Pernah pula ia menjadi gubernur Aceh, tapi ia lalu merasa disepelekan Jakarta. Sewaktu daerah kelahirannya itu dilebur dengan Sumatera Utara pada tahun 1953, dalam periode Perdana Menteri Muhammad Nasir, penggabungan itu secara tak sopan memecat sang Tengku dari jabatannya. Sesuatu yang bukan saja amat menghina Abu Daud Bereih, tapi juga melukai hati kebanyakan orang Aceh. Dan luka kian menganga ketika rakyat menganggap para petinggi Tentara Nasional Indonesia bertugas di Aceh saat itu berhaluan ke keri-kerian. Republik pun kian terasa jauh dari serambi Mekah. Bagi Daud Bereih, segala kekecewaan itu hanya punya satu jalan keluar: merdeka. Karena itu, setelah tak lagi menjadi gubernur dari Banda Aceh, ia balik ke Kampung Usi, Kecamatan Berenun, sekitar 15 km dari Sigri, ibu kota Kabupaten Pidi. Sebentar saja ia telah menghimpun kekuatan, lalu memimpin perlawanan gerilya melawan Seradu Indonesia. 9 tahun ia berjuang habis-habisan di hutan, tapi jalan keluar itu tak kunjung dapat dijejakinya. Lelah berperang, pada 1962, ia lalu menerima tawaran damai pemerintah Indonesia dan turun gunung pada tahun itu juga. Sebagai imbalan, Jakarta berjanji memberlakukan syariat Islam di Aceh. Dari gunung ia kembali ke kampung dan menetap di sebuah bilik di samping masjid di desanya. Menjadi imam di situ, pengaruh Daud Bereih kian dalam merasuki hati rakyat Aceh. Kesepakatan damai tak kunjung melumerkan kekerasan hatinya terhadap pemerintah pusat. Abu Daud kecewa. Janji tentang syariat Islam ternyata tak pernah dipenuhi. Iming-iming itu baru terrealisasi 43 tahun kemudian melalui Undang-Undang Nanggro Aceh Darussalam yang disahkan pada 2002 silam, 16 tahun setelah Daud Bereih wafat. Kekecewaan itulah yang lalu diutarakannya berulang-ulang dalam setiap ceramahnya di masjid-masjid di Aceh maupun di Medan. Ahmad Farhan Hamid, putra Abdul Hamid, teman seperjuangan Daud Bereih, punya kisah menarik soal ini. Tahun 1976, saat menjadi mahasiswa di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, Farhan pernah mengundang Daud Bereih berceramah di kampus itu. Semula cuma diminta memberikan khutbah agama, namun Abu Daud malah masuk juah ke wilayah politik. Dia juga memaki-maki pemerintah. Memang dalam setiap ceramahnya, Abu Daud tak henti mengkritik kebijakan pemerintah. Ia merasa pembangunan di Aceh tak pernah bisa melayani kebutuhan masyarakat. Ia menjadi saksi betapa di tanah mereka sendiri, orang Aceh cuma jadi penonton ketika Orde Baru membangun berbagai industri besar di sana. Pada tahun 1970-an, misalnya di Aceh Utara, didirikan pabrik gas Arun, tapi mesin industri yang menderu cepat itu hanya membuat rakyat Aceh kian tertinggal. Tak pelak, jurang itu melahirkan kembali perlawanan baru terhadap Jakarta di bawah pimpinan Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Hasan Tiro paham betul bahwa restu Daud Bereih amatlah penting untuk menopang gerakannya. Itu sebabnya sekembali dari Amerika Serikat, 2 kali ia bertamu ke rumah Abu Daud untuk meminta sokongan.
Menurut Nazaruddin Syamsuddin, sebagaimana pernah dituturkan langsung Daud Beraih kepadanya, Hasan Tero menemui sang tengku pada akhir 1975 di rumahnya di Bronun, Aceh. Dalam pertemuan itu, Hasan Tero penuh semangat menjelaskan isi dan strategi perjuangannya. Tapi Daud Beraih tak peduli dengan segala siasat itu. Ia malah bertanya, "Apa dasarmu membentuk Aceh merdeka?" Mendengar pertanyaan itu, belum lagi dijawab, Daud Beraih sudah menukas sembari menatap tajam. "Kalau dasarnya Islam, silahkan. Saya mendukung." Setelah terdiam sejenak, Hasan Tero menjawab, "Untuk kesejahteraan masyarakat Aceh, selama bergabung dengan Republik Aceh tak mungkin makmur. Jadi harus berdiri sendiri." Bukannya memuji, Daud Beraih malah geleng-geleng kepala dan menarik napas panjang. "Apa dasarmu sebenarnya?" Ia kembali bertanya penuh selidik. Kembali Hasan Tero tercenung. "Aceh," kata Daud, "butuh menjadi Islam, bukan merdeka." "Apa nanti pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dasarnya bukan Islam?" kata Nazaruddin mengutip perkataan Daud Beraih. Hasan Tero tak patah arang. Ia terus meyakinkan Daud Beraih bahwa orang Aceh memang memerlukan kemerdekaan. Setelah sejam mereka bicara, akhirnya Daud mengangguk, memberi restu. Hasan Tero langsung bergerak cepat. Kemerdekaan Aceh diproklamasikan pada 4 Desember 1976. Jakarta berang dan segera mengirim pasukan. Dalam sekejap, pasukan Hasan Tero terdesak, lalu bergerilya di gunung dan hutan. Namun para petinggi Republik paham betul roh perlawanan Aceh yang sesungguhnya ada dalam diri Daud Beraih. Keputusan pun diambil. Legenda hidup itu harus diceraikan dari gemuruh pemberontakan Hasan Tero. Sebuah tim khusus lalu dikirim ke Aceh untuk membawa Daud Beraih ke Jakarta. Pada 1 Mei 1978, dipimpin oleh Syafri Syamsuddin, Kepala Dinas Penerangan TNI, para utusan tiba di kediaman Abu Daud tak lama seusai salat subuh. Dikisahkan Nur Ibrahim, menantu Daud Beraih, tim Syafri meminta kesediaan sang tengku untuk ikut bersama mereka ke Jakarta. "Kami diperintahkan membawa Abu Daud ke Jakarta untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Haji Ismail yang dituding terlibat aksi komando jihad," kata salah seorang anggota rombongan itu. Peristiwa ini disaksikan langsung tengkunya Aisyah, isteri ketiga Daud Beraih. Karena sudah tua, sakit-sakitan pula, Daud Beraih berkeberatan dibawa ke ibu kota Republik. Dengan santun ia menjawab, "Maaf, bukannya tidak bersedia. Saya ini sudah uzur. Saya mau bersaksi di sini saja." Tapi tim Japri berkeras. Masih menurut Nur Ibrahim, mereka lalu memegangi kaki dan tangan Daud Beraih. Salah satunya sigap menyuntikkan obat bius, tapi karena sang tengku keras memberontak, jarum suntik pun patah. Darah berceceran dan membasahi baju Abu Daud, kata Nur Ibrahim kala itu. Daud Beraih yang sudah terkulai lemas lalu dilarikan dengan jeep menuju helikopter yang sudah disiagakan. Ia pun dibawa ke Medan lalu ke Jakarta. Menurut Nur Ibrahim, alasan menjadi saksi dalam perkara komando jihad itu cuma dalih untuk membawa pasukan Abu Daud keluar dari tanah Aceh. Syafri Syamsuddin mengakui memang dialah yang memimpin tim untuk mengambil Daud Beraih. Jenderal bekas Panglima Kodam Jaya itu mengungkapkan, penjemputan pemimpin karismatik Aceh ini memang dilandasi kekhawatiran bahwa Abu Daud akan kembali naik gunung, menyokong gerakan Aceh Merdeka yang sedang sengit-sengitnya digelorakan Hasan Tero. Saat itu, perlawanan gerilya Hasan Tero memang telah merasuki sebagian rakyat Aceh. Dari hutan, mereka gencar menyerang sejumlah fasilitas pemerintah dan perusahaan asing yang beroperasi di Aceh. Namun di mata Nur Ibrahim, ketakutan pemerintah pusat itu kelewat berlebihan. Di Jakarta, mulanya Daud Beraih tinggal di rumah menantunya, Muhammadiyah Haji, di Jalan Tomang, Jakarta Barat. Tapi tak berapa lama kemudian, pemerintah lalu mengontrak sebuah rumah persis di samping kediaman sang menantu. Bangunannya pun besar, megah, tapi sepi. Disitulah kemudian Abu Daud harus menetap seorang diri. Keperluan ia makan diurus anak dan menantunya.
Untunglah masih ada yang menghibur hatinya. Daud Beraih selalu berseri-seri saat orang Aceh di Jakarta datang mengunjunginya, atau juga kala itu ia berceramah di masjid dan menghadiri acara diskusi. Meski dalam lingkup yang sangat terbatas, di Jakarta ruang gerak Daud Beraih jelas tak lagi leluasa. Aparat keamanan terus mengintainya. Pemerintah cemas, siapa tahu di antara tamu itu menyusup seorang gereawan Aceh. Menurut Nur Ibrahim, aparat intel baik dari kepolisian maupun militer saban hari mengawasi rumah kontrakan di Tomang itu. Karena itulah Abu Daud sendiri menyebut kediaman megahnya di Tomang itu sebagai sangkar emas pemerintah Indonesia. Beberapa kali ia jatuh sakit, dorong-dorong diabetes dan paru-paru basah. Berkali-kali ia minta pulang ke Aceh, tapi baru pada 1982 saat kondisi kesehatannya terus merosot, pemerintah mengabulkannya. Di Aceh, ia pernah menempati bilik di samping masjid di kampung kelahirannya, tapi sakitnya kian parah. Tahun 1985, ia terjatuh dari ranjang. Ensel pinggulnya cedera berat dan tak sanggup lagi berdiri. Sikap kritisnya terhadap pemerintah pun tak pernah pudar. Berkali-kali ia mengirim surat ke Presiden Soeharto mengingatkan kian merebaknya merosotan moral di Serambi Mekah. Ia baru menyerah ketika ajal datang menjemput. Pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 1987, Abu Daud menutup mata dalam usia 89 tahun. Dari Jakarta, Presiden Soeharto mengirim karangan bunga dan kawat khusus duka cita. Jasad Tengku Daud Beraih bersama segenap impiannya tentang masa depan Aceh dimakamkan di bawah pohon mangga di pekarangan Masjid Baitul A'la lil Mujahidin di Bernun, sebagaimana yang ia minta.